Halo Bapak Ibu semua, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara untuk membuat kuis di salah satu webtool interaktif yaitu Quizizz. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah membuka browser yang biasa kita pakai, kemudian kita klik di sini dan kita masukkan alamatnya quizizz.com, kemudian bisa kita enter. Nah, halaman pertamanya akan tampilannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun, tinggal login. Ya, kalau belum punya akun, kita bikin dulu akun Quizizz-nya dengan mengklik sign up yang di kanan atas. Kita klik, kemudian daftar saja, lebih mudahnya sih pakai Google ya. Akun Google kita atau akun Microsoft. Nah, kalau sudah punya akun Google, tinggal klik aja continue with Google. Nah, nanti tinggal pilih akun mana yang mau didaftarkan untuk ke Quizizz. Nah, karena saya sudah daftar, saya tidak mendaftar ulang. Saya kembali ke halaman yang pertama. Karena saya sudah punya akun Quizizz, saya tinggal login saja. Nah, login dengan Google. Kemudian masuk seperti biasa dengan email Google saya. Ini tampilan pertama. Di kiri atas ini ada nama saya, Esther Augusta. Kemudian masih pakai akun basic ya, yang gratis. Nah, di sini ada tombol create. Tombol create ini digunakan untuk kita bikin quiz nanti ya. Terus tombol explore. Explore ini kalau kita mau cari materi-materi atau kuis-kuis yang mungkin sama seperti mata pelajaran kita, bisa dieksplor. My Library itu adalah kuis-kuis yang pernah dibuat ya. Ini kuis-kuis yang pernah saya buat di Quizizz, semuanya ada di My Library. Sedangkan kalau reports ini adalah hasil dari permainan yang digunakan di kelas gitu ya. Ini ada hasilnya semua di sini. Terus ini classes ini adalah kalau dihubungkan dengan Google Classroom. Ya, di sini ada gitu. Oke, kita akan coba buat kuisnya ya. Untuk membuat kuis, kita klik tombol create di sini yang warna ungu. Klik. Nah, ada pilihan nih, kuis atau lesson. Kalau lesson itu kalau kita mau bikin presentasi ya, tapi karena kita akan bikin kuis, kita klik yang kuis. Nah, di sini diminta untuk mengisi nama kuisnya sesuai dengan kuis yang Bapak Ibu buat. Misalnya upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, yang kedua ini adalah memilih mata pelajaran yang sesuai. Nah, karena mata pelajaran PPKN di sini nggak ada, maka saya pilih aja other ya. Kemudian di next. Nah, ini halaman pertama ketika kita akan bikin kuis ya. Di sini kuisnya ada beragam nih Bapak Ibu. Ada yang pilihan ganda atau multiple choice, ada yang berbentuk checkbox ya. Jadi bisa memilih beberapa, ada yang fill in the blank atau melengkapi kalimat yang kosong. Ada polling dan ada pertanyaan terbuka atau open ended. Oke, kita akan coba klik yang multiple choice. Nah, di sini tampilan yang ini, yang box yang sebelah kiri, ini adalah tampilan kita untuk bikin soalnya. Sedangkan yang kanan ini nanti tampilan anak gitu ya. Nah, kita bisa mulai menuliskan pertanyaan kita di box yang atas, yang ini. Nah, kita bisa ketikkan pertanyaan kita di sini. Saya langsung paste aja. Nah, ini saya tulis. Terus misalnya ada yang mau di garis miring, ya kita tinggal blok aja ini terus dimiringin, atau mau di underline atau mau dirubah warna bisa gitu ya. Tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada pilihan jawabannya. Kita coba isi dulu pilihan yang pertama misalnya. Kemudian yang kedua, lalu yang option keempat, sampai option kelima. Nah, kalau mau nambah optionnya tinggal add answer option. Nah, kalau sudah kita tinggal pilih mana nih jawaban yang benar. Klik di sebelah kirinya sampai berwarna hijau.
Nah, warna hijau ini menunjukkan ini jawabannya. Nanti pertanyaannya di anak munculnya akan seperti yang di sebelah kanan, yang ini ya. Nah, seperti yang ini. Gitu. Kemudian waktunya bisa diedit nih ya. Jadi tergantung kebutuhan Bapak Ibu ya, bisa diedit sendiri. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik save. Nah, sudah jadi pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama sudah selesai. Kemudian kita mau bikin lagi nih pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua kita tinggal klik aja yang ini. Kalau mau multiple choice lagi, kalau mau checkbox pilih sebelahnya, begitu seterusnya ya. Kita tinggal pilih aja. Kita klik ya, multiple choice. Kemudian kali ini mau pakai gambar misalnya ya. Mau pakai gambar, kita tulis dulu instruksinya. Tulis. Nah, masukkan gambar dengan cara klik yang image ini ya, sebelah kanan ada tulisan image, kita klik, terus kita pilih deh di sini. Kita pilih dari file kita. Nih, misalnya gambar yang ini zona integritas. Masukin. Nah, sudah terupload, kita klik done. Nah, pilihannya kita tinggal masukin. Nah, pilihannya kita ketik lagi seperti tadi, sama ya, masukin aja. Berapapun optionnya boleh, nggak harus 4, nggak harus 5 gitu, 2 juga bisa, nggak masalah. Gini, kalau misalnya opsinya cuma 3 ya udah tinggal delete yang keempat ya. Delete yang keempat, opsinya cuma 3 misalnya. Atau opsinya mau ditambahin, tinggal add answer gitu. Kemudian kita ketik lagi pilihan berikutnya. Nah, jangan lupa untuk pilih jawaban benarnya ya. Jawaban benarnya adalah yang pertama. Nah, diklik sampai hijau. Terus waktunya misalnya mau diganti jadi 20 detik. Ya ganti aja gitu, tinggal di save. Kalau sudah, save. Nah, begitu seterusnya. Bisa juga pilihan gandanya diganti gambar, bisa gitu ya. Atau kalau misalnya ada kesalahan dalam penulisan soal mau diedit, tinggal klik edit. Gitu aja sih sebenarnya. Nah, atau misalnya mau cari contoh pertanyaan yang sudah dibuat teman-teman yang lain gitu ya, yang ada di Quizizz juga bisa. Tinggal klik aja di sini teleport question. Nah, ini bisa diambil dari Quizizz library atau personal library kita, gitu bisa juga. Misalnya nih, saya kan tentang upaya penegakan HAM. Saya klik, terus saya search upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, banyak nih di sini ya. Saya contohnya misalnya, saya mau ngambil ini deh, pertanyaannya bagus nih, saya mau deh ambil satu pertanyaannya misalnya. Ya udah diklik deh misalnya yang ini pertanyaannya yang question 3. Nah, kita tinggal klik add. Nanti dia langsung masuk ke halaman kita. Nih, langsung kan question 3-nya langsung masuk. Gitu. Atau mau ambil lagi dari yang lain, pertanyaan yang lain. Ini pertanyaan yang saya buat sebelumnya misalnya ya. Yang ini saya mau pakai yang gambar ini deh, gambar indeks. Ya udah, tinggal di add aja. Add. Nah, dia langsung masuk nih ke sini. Udah deh, gitu ya. Kita tinggal pakai. Begitu seterusnya sampai nomor terakhir yang Bapak Ibu mau. Nah, kalau sudah selesai, kita lengkapi box yang sebelah kanan. Di sini tambahkan quiz image. Gambarnya bebas ya Bapak Ibu, yang kira-kira nyambung aja gitu. Misalnya saya mau pakai gambar ini deh. Nah, mau pakai gambar ini. Terus bahasanya dirubah jadi bahasa Indonesia. Grade-nya atau kelasnya, saya pakai kelas 11. Diklik. Nah, terus who can see this quiz, boleh public, boleh private, tapi biasanya public aja. Kemudian save. Nah, kalau sudah semua diisi, tinggal publish. Nah, sudah dipublish ya. Gitu. Kemudian bagaimana cara menampilkannya ke anak? Nah, cara menampilkannya ke anak ini kita bisa langsung dengan 2 cara. Ya. Ini kuis yang tadi kita bikin ya.
Bisa dengan assign homework, berarti ini dijadiin tugas buat anak-anak, bisa dikerjain kapanpun. Bisa juga live quiz. Nah, kalau live quiz ini serunya kita bisa sambil Zoom ya, sambil di kelas gitu kita mainkan. Jadi anak-anak bisa lihat langsung scoreboardnya, kejar-kejaran sama temennya gitu, kalau pakai live quiz. Nah, kalau assign homework ini dijadiin tugas, kemudian kita bisa atur nih mau dikumpulinnya kapan, jam berapa, ini tinggal diedit aja. Nah, terus di sini tinggal di assign, tapi pilih dulu kelasnya. Ini adalah kelas yang terhubung sama Google Classroom saya nih. Saya tinggal pilih kelasnya mau yang mana gitu. Nah, sudah, nanti tinggal assign. Kurang lebih begitu. Tapi kita akan coba dulu yang live quiz ya. Jadi kalau yang live quiz itu real time gitu ya. Waktunya ketika kita kasih linknya langsung ngerjain bareng-bareng sama temennya, lomba-lombaan gitu. Nah, kita klik yang ini. Ada klasik, ada instruktur pace ya. Ini kecepatannya terserah kita kalau yang kedua. Tapi biasanya lebih seru yang klasik ya. Jadi mereka ngerjain sesuai kecepatan masing-masing. Nah, di sini kita bisa pilih tim, klasik atau tes. Kalau untuk sehari-hari pakai aja yang klasik ya. Kemudian di sini bisa langsung dimasukkan ke Google Classroom kita, misalnya dipilih kelasnya mau kelas yang mana, terus next. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa juga kita kasih linknya. Nah, di sini ke bawah ada general setting, kita bisa pilih gitu ya, anak-anak maunya gimana nih kita bikin, apakah anak ini bisa berkali-kali atau cuman sekali misalnya, atau harus berkali-kali bisa unlimited ya gitu. Terus apakah pertanyaannya mau di ini enggak, mau dikasih enggak jawabannya, kalau mau onin gitu ya. Ini biasanya saya pakai yang defaultnya aja, nggak banyak saya rubah gitu. Kalau sudah selesai gitu ya, kita bisa continue. Nah, ini dia ya. Nanti ke anak kita tinggal suruh aja mereka untuk buka. Nah, biasanya mereka udah tahu kok caranya ya. Kalau nggak tahu diarahkan saja untuk buka joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode yang ada di layar mereka, yang ini 134703. Atau bisa juga kita share via link nih yang gambar rantai ya. Gambar link ini kita klik. Nah, ini game linknya sudah tercopy. Kita tinggal paste aja atau paste aja di chat box atau di WA group atau dimanapun, di classroom juga nggak masalah gitu ya. Kita tinggal paste. Nah, nanti kita tunggu anak-anak untuk join. Ini saya contohin, misalnya saya join dari handphone ya. Nah, ini udah ada yang masuk nih. Ya, kalau ada yang masuk namanya nanti muncul di sini. Kemudian di sebelah kiri itu jumlah partisipannya ya, yang ada gambar hitam ini, jumlah partisipan. Misalnya ini 1 orang ya. Kita tinggal start. Nah, nanti kuisnya akan mulai nih. Ya, ini rekamannya dipercepat ya. Pada intinya kita bisa lihat nih progres setiap anak, dan anak juga bisa lihat leaderboardnya. Nah, kalau sudah semua nanti muncul deh peringkatnya. Kalau banyakan sih lebih seru ya. Ini karena contoh jadi sendirian. Terus skornya juga bisa terlihat, jumlah benarnya berapa, yang salah yang mana, itu semua kelihatan. Nah, kalau misalnya mau pakai lagi kuisnya gimana caranya? Kita tinggal buka aja kuis kita, My Library. Terus kita mau mainkan yang mana nih? Oh, yang ini, yang paling atas. Klik. Udah, kita ulangi deh langkah yang tadi. Sekian tutorial yang bisa saya berikan. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komen. Nanti bisa saya coba bantu jawab atau saya buatkan videonya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.